Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini di mata kuliah mesin konversi energi, kita akan belajar pada materi mesin pendingin. Nah, sebelum kita masuk ke materi sistem mesin pendingin, yang dimana nanti di sini yang dibahas adalah pada kulkas. Kita kembali ke pelajaran termodinamika teknik yang kedua dulu, bahwasanya untuk hukum kedua termodinamika dari pernyataannya Clausius dan Planck, bahwasanya kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda yang dingin. Nah, kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Nah, jadi kenapa ada mesin pendingin? Jadi mesin pendingin ini yang pertama itu adalah untuk pengawetan. Jadi sistem pendingin salah satu cara untuk mengawetkan bahan makanan sudah dikenal manusia sejak dahulu kala. Nah, pada zaman dulu manusia hanya mengandalkan es alami untuk mengawetkan bahan makanan, kemudian atau sayur atau ikan dan lainnya. Nah, setelah prinsip refrigerasi ditemukan, pemakaiannya hanya untuk produksi es. Awalnya hanya untuk produksi es. Nah, sekarang seiring pesatnya kemajuan teknologi, refrigerasi atau pendingin memiliki peran sangat penting dalam produksi maupun distribusi makanan, di samping untuk efisiensi operasi industri. Jadi sebenarnya penggunaan mesin pendingin, untuk apa penggunaan dari mesin pendingin? Jadi penggunaannya yang pertama biasanya untuk penyiapan bahan makanan atau food preparation. Jadi seperti di industri susu yang menghasilkan es krim, mentega, kemudian pada industri pengawetan daging, ikan, kemudian pengawetan ikan pada pengapalan, kemudian pada industri minuman, kemudian pada industri pendinginan, dan yang lain-lain. Juga penyimpanan dan distribusi bahan makanan seperti pembekuan daging, kemudian pembekuan produk atau bahan pada pabrik makanan, kemudian cooler storage. Jadi cooler storage itu adalah untuk menyimpan buah-buahan, kemudian telur, kacang, sayur. Nah, itu dimana kalau diatur sedikit di atas temperatur 32 derajat, biasanya itu akan lebih tahan lama. Kemudian bisa juga mesin pendingin juga diperlukan pada proses kimia. Jadi fungsi dari prinsip yang memerlukan sistem pendingin diantaranya adalah pada pembekuan larutan dari pelarut, kemudian penyimpanan cairan pada tekanan rendah, kemudian pembebasan panas reaksi, pengendalian fermentasi, dan kemudian pengawetan, pendinginan untuk pengawetan, dan yang lain-lain, bisa untuk dehumidasi dari udara gitu. Jadi gimana sih penyebab kulkas dapat mendinginkan makanan? Jadi supaya kita bisa tahu bagaimana kulkas bisa mendinginkan makanan, berarti kita harus tahu apa saja komponen-komponen yang bekerja pada kulkas. Jadi bagian pada kulkas yang pertama adalah kompresor. Jadi kompresor ini baru kita pelajari minggu lalu, bahwasanya kompresor itu adalah alat yang digunakan untuk menaikkan tekanan, di mana kalau kompresor yang dinaikkan tekanannya ini adalah biasanya berupa fluida udara. Jadi kompresor berfungsi untuk memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Jadi kalau pada kulkas dia berfungsi untuk memompa bahan pendingin. Nah, kompresor akan memompa gas refrigeran, jadi berupa gas di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi tekanan tinggi
dari sistem dan menghisap gas bertekanan rendah pada sisi intake atau sisi tekanan rendah. Nah, ada 3 cara yang dilakukan oleh kompresor. 3 kerja. Jadi yang pertama adalah fungsi penghisap. Jadi proses ini adalah untuk membuat cairan refrigeran dari evaporator dikondensasi dalam temperatur yang rendah ketika tekanan refrigeran dinaikkan. Yang kedua adalah fungsi penekanan. Proses ini membuat gas refrigeran dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan tekanannya tinggi, lalu disalurkan ke kondensor dan dikabutkan pada temperatur yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah untuk fungsi pemompaan. Nah, untuk fungsi pemompaan ini proses dapat dioperasikan secara kontinu dengan mensirkulasikan refrigeran berdasarkan hisapan dan kompresi. Nah, ini adalah bentuk dari kompresor pada kulkas. Kemudian komponen yang kedua adalah kondensor, di mana kondensor ini berfungsi sebagai APK-nya atau alat penukar kalor yang berfungsi untuk menurunkan temperatur refrigeran dari bentuk cair menjadi gas. Nah, kita tahu bahwasanya pada kondensor ini terdiri dari coil dan fan. Jadi fan kipas. Jadi dengan kondensor ini fungsinya adalah untuk menghilangkan panas dari refrigeran ke temperatur atmosfer. Jadi refrigeran yang lewat di kondensor itu akan didinginkan ketika udara tertiup di antaranya. Nah, sejumlah kalor yang terdapat pada refrigeran dilepaskan ke udara bebas dengan bantuan kipas atau fan. Kemudian komponen yang ketiga adalah filter atau reservoir dryer. Jadi filter atau reservoir dryer di sini dia adalah tabung penyimpan refrigeran cair. Dia juga berisi fiber dan juga decision atau bahan pengering. Jadi fungsinya adalah untuk menyaring benda asing dan uap air. Jadi uap air kalau lewat ada pada refrigeran disaring oleh filter ini. Nah, di mana filter atau reservoir dryer mempunyai 3 fungsi, yaitu berfungsi menyimpan refrigeran, kemudian menyaring benda asing dan uap air dengan decision dan filter agar tidak bersirkulasi pada sistem mesin pendingin. Kemudian juga memisahkan gelembung gas dengan cairan refrigeran sebelum masuk ke katup ekspansi. Jadi reservoir dryer ini akan menerima cairan refrigeran sehingga bertekanan tinggi dari kondensor dan disalurkan ke katup ekspansi. Komponen keempat itu adalah evaporator. Jadi zat pendingin dari reservoir dryer dan kondensor harus dirubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Nah, dengan demikian evaporator harus menyerap panas. Agar penyerapan panas ini dapat berlangsung sempurna, maka pipa evaporator harus diperluas permukaannya dengan diberi kisi-kisi dan di blower, supaya udara dingin juga dapat dihembus ke dalam ruangan. Kemudian yang kelima adalah termostat. Nah, jika suhu pengabutan refrigeran menurun di bawah 0 derajat Celcius, maka akan terjadi frost pada fan evaporator. Hal ini menyebabkan menurunnya aliran udara serta kapasitas dari pendinginan menurun. Nah, untuk mencegah frosting, maka harus disetel sesuai dengan suhu yang diinginkan, maka termostat akan dipasang. Komponen keenam itu heater. Jadi fungsi dari heater adalah untuk menghancurkan salju yang ada dalam mesin pendingin kulkas. Nah, selain itu, heater ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpan buah di bawah rak es. Kemudian komponen ketujuh adalah fan motor. Jadi fan motor ini fungsinya adalah untuk mengembuskan angin, di mana pada kulkas ada 2 jenis fan. Jadi yang pertama adalah fan motor pada evaporator dan yang kedua adalah fan motor pada kondensor. Di mana untuk fan motor pada evaporator berfungsi untuk menghembuskan udara dingin
dari evaporator ke seluruh bagian bak. Sedangkan kalau fan motor kondensor ini berukuran kecil, berfungsi untuk menghisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Kemudian ke-8 ini adalah overload motor protector yang berfungsi sebagai pengaman. Biasanya letaknya menyatu dengan terminal kompresor. Nah, cara kerja dari overload motor protector ini adalah serupa dengan checkring yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. Nah, alat ini dapat melindungi komponen listrik dari kerusakan akibat dari overheat atau melebihi arus acuan normal dari kompresor. Nah, prinsip kerja mesin pendingin. Mesin pendingin adalah peralatan yang bekerja berdasarkan aliran kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang panas dengan melakukan usaha pada sistem. Jadi ini contoh mesin pendingin. Jadi ada kulkas, ada AC, di mana pada pertemuan hari ini mesin pendingin kita fokuskan pada kulkas. Nanti pada air conditioner atau AC akan dibahas pada pertemuan terakhir pada mata kuliah ini. Oke, siklus kerja mesin pendingin. Jadi yang pertama dari kompresor, kemudian masuk kondensor ke katup ekspansi, kemudian evaporator. Jadi saat refrigerant system melewati evaporator akan terjadi perpindahan panas dari ruang pendingin sehingga menyebabkan refrigeran menguap. Kita tahu bahwasanya fluida yang masuk ke kompresor itu harus berupa uap. Jadi refrigeran yang meninggalkan evaporator kemudian melewati kompresor sehingga tekanan dan temperatur meningkat. Energi yang diperlukan kompresor agar dapat beroperasi diperoleh dari energi listrik. Nah, selanjutnya refrigeran akan melewati kondensor, di mana refrigeran akan mengembun dengan cara melepaskan panas atau heat ke lingkungan yang temperaturnya lebih rendah. Akhirnya refrigeran akan sampai memasuki kantong ekspansi atau katup ekspansi hingga temperatur dan tekanan berkurang. Di mana pada keadaan ini refrigeran berwujud fase uap air. Nah, ini dari tandung suhu rendah masuk mesin, kemudian tandung suhu tinggi. Nah, jadi mesin pendingin pada dasarnya melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas dengan menggunakan usaha. Jadi usaha dapat dilakukan pada sistem adalah selisih kalor yang diserap dari reservoir suhu rendah Q2 dengan kalor yang dilepaskan di reservoir suhu tinggi Q1, sehingga bisa dituliskan bahwasanya W atau work pada sistem pendingin itu diperoleh dari Q1 min Q2, dengan Q1 adalah reservoir suhu tinggi dan Q2 adalah reservoir suhu rendah. Nah, COP-nya atau kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisien kinerja atau COP. Koefisien kinerja adalah perbandingan antara kalor yang diserap di reservoir suhu rendah dan usaha yang dikerjakan. Sehingga CP atau COP itu sama dengan Q2. Jadi Q2 itu adalah Q2 per W sama Q2 bisa dituliskan juga Q2 per WB sama dengan Q1 min Q2. Berarti CP sama dengan Q2 per W bisa juga ditulis CP sama dengan Q2 per Q1 min Q2. Atau sama dengan juga T2 per T1 min T2. Oke, jadi demikian penjelasan mesin pendingin dari saya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.